Oke, sekarang ini sudah menjadi sangat bersih, teman-teman. Ya, bukan sangat ya. Jadi kalau karena udah lama, jadi ini udah ada neyang-neyangnya, cuman gak masalah. Ini udah cukup bersih untuk casingnya, teman-teman. Casing yang ada di sini kita udah celup air gitu ya, udah kita semprot, kita cuci pakai deterjen gitu ya. Sebenarnya ada dua pilihan sih, kalau kalian mau pakai deterjen yang biasa atau kalian bisa pakai Sunlight ataupun Mama Lemon gitu ya untuk mencuci piring gitu ya, teman-teman. Karena yang penting untuk menghilangkan kuman-kuman yang ada di dalam gitu, yang ada di sini. Seperti itu sih, teman-teman. Cuman ini langsung dikeringkan ya, teman-teman, seperti itu. Ini materialnya semuanya jadi ini tidak ada yang plastik sama sekali ya, teman-teman, kecuali tutupnya plastik. Oke, seperti ini, dan kita akan langsung pasang ya. Kita akan langsung pasang dan kita mulai dari motherboardnya dulu deh. Oke, nah jadi di sini kita posisikan dulu, dan di sini kita akan mulai dari sini, teman-teman. Jadi kita ini kondisinya belum tak pasang ya, yang di front depannya ini. Nah, kita pasang dulu kipasnya, teman-teman. Di sini kita baut lagi seperti semula karena ini udah dibersihkan ya, jelas. Ya, jadi sekarang udah bersih, cukup bersih. Dan tinggal kita pasang aja, teman-teman. Karena di sini itu dia modelnya kayak gini, jadi modelnya itu ceklekan, teman-teman. Jadi kalian tidak perlu masang baut gitu yang ada di sini ya, modelnya ceklekan kayak gini nih. Nah, seperti ini kalian bisa lihat ini. Jadi yang jelas itu yang penting itu bisa masuk. Begitupun juga ketika kalian itu melepasnya ya, mencopotnya ini itu kalian juga harus sejajar tarik gitu, teman-teman, seperti itu bro modelnya, karena ini nggak pakai baut yang harus kita puter. Jadi modelnya ceklek kayak gini. Nah, kalau sudah ceklek seperti ini itu dia sudah kenceng, teman-teman. Jadi seperti ini aja. Tuh, jadi udah kepasang ya untuk frontnya yang bagian depan, dan ini dia kalian bisa lihat ini udah menyatu, teman-teman. Nah, sekarang di sini kita akan rapikan di sini dan kita pasang motherboardnya. Nah, sebelumnya kita pasang dulu untuk harddisknya, teman-teman. Di sini kita baut-baut dulu ya, seperti itu, sebelum kita pasang ke motherboardnya, bro. Oke, kita pasang kembali untuk skrup-skrupnya di sini. Nah, ini sebenarnya kalau kalian itu punya magnet enak lagi ya, teman-teman, karena kalian tidak perlu takut berceceran untuk skrupnya gitu ya. Jadi ini skrupnya tak taruh di di box sementara. Nah, kita pasang itu, ini sebenarnya gampang, teman-teman. Jadi udah ada lubangannya, tempat skrupnya, tinggal dipaskan aja dan itu udah sesuai, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Jadi udah ada standarisasinya ya, casing kayak gini tuh. Kalau casing support micro ATX ya
bisa kayak gitu kan, udah ada skrup-skrupnya bro, seperti itu. Nah tinggal kita pasang ya teman-teman ya di sini untuk skrup bawaannya. Nah, sekali lagi di sini kalau kalian itu pakai magnet, ini akan mempermudah kalian agar skrup-skrupnya tidak tercecer. Nah, di sini kita pasang di segala sisi seperti itu, teman-teman. Jadi ini yang merekatkan dari motherboard ke casing. Dan di sini karena motherboard yang kita miliki ini adalah micro ATX, jadi ini tidak terlalu memakan casingnya ya teman-teman ya, ruang casing. Karena ada yang ATX juga yang dia memang besar karena banyak sekali komponen-komponen dalamnya. Biasanya kalau motherboard itu yang dia itu Z gitu ya teman-teman, ada yang H, ada yang M, ada yang H, ada yang B gitu ya teman. Dan yang Z itu yang cukup banyak sekali komponen-komponennya, termasuk wifi sudah ada di sini yang mahal gitu ya. Sekarang kita pasang ini power supply di sini. Nah, di sini power supply ini kalau kita pasang teman-teman di sini tuh dia harus pas. Nah, di sini kalian bisa lihat ini tidak cocok ya teman-teman. Jadi ini kebalik. Jadi bautnya tidak bisa masuk seperti itu. Tuh kan, kalian lihat di sini. Jadi ini perlu kita balik ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, sampai di sini bisa tuh kan, tuh ya. Jadi kebalik ya teman-teman ya. Jadi kelihatan banget gitu ya. Dan sekarang sudah kita bisa pasang pakai skrupnya yang tadi. Nah, di sini untuk masang skrupnya pastikan itu adalah skrup yang tadinya untuk itu ya. Kadang kalau misalnya dicampur-campur itu kita ketukar-tukar teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya usahakan kalau kalian itu pas nyopot kayak gini itu dikelompokin ya, sesuaikan sehingga nanti kalau kalian pasang itu bisa menjadi lebih gampang dan enggak ketukar-tukar gitu, seperti itu teman-teman. Oh iya, di sini sebagian besar kita menggunakan obeng plus teman-teman ya. Jadi jarang sekali obeng min ya. Seperti itu, obengnya obeng plus. Kalau yang besar-besar gini, skrupnya sebenarnya kita butuh yang besar juga. Gitu ya untuk obengnya. Cuman di sini adanya yang kecil ya nggak masalah sih. Yang penting plus. Oke, kita sudah selesai teman-teman, dan sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu di sini kita akan hubungkan power yang ada di PSU dengan motherboard teman-teman. Jadi kita hubungkan ya PSU dan motherboardnya. Nah ini dia, jadi yang besar itu terus yang ini. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah berhasil memasang. Jadi kita mudah menghubungkan antara power supply ke motherboard dengan menancapkan dua kabel ini, kabel power ini teman-teman, sama ini, dua ini. Alright, dan di sini buat kalian yang belum tahu tentang VGA, graphic card eksternal, jadi biasanya kan di CPU kayak gini ya, di prosesor juga sudah ada chipsetnya gitu ya teman-teman. Jadi langsung terhubung ke chipset, GPU nya sudah ada, langsung terhubung ke chipset yang ada di motherboard. Seperti itu, sehingga kalian bisa menggunakan graphic card yang ada di sini yang dinamakan onboard ya, graphic card onboard. Nah di sini kalau misalnya kalian pengen eksternal atau kalian ingin menambah performa, di sini kalian bisa beli eksternal. Jadi sesuaikan saja di sini. Nah ini yang dulu ya, karena ini dulu itu kayaknya agak bermasalah di portnya, tidak ada port HDMI ya. Jadi ini itu VGA toh gitu ya teman-teman. Sehingga di sini kita beli ini dulu banget itu ya, yang ini udah ada HDMI-nya gitu teman-teman. Jadi ini Asus berapa aku lupa. Ini Asus EN210 silent mode. Jadi ini dia tidak ada kipasnya, dia memakai kayak gini, kayak heatsink ya, heatsink semacam ini teman-teman. Dan ini kita templekkan di PCI. Nah seperti itu bro.
gitu, sehingga di sini kita bisa mendapatkan itu ada port VGA atau HDMI kayak gitu teman-teman. Nah di satu sisi yang lain itu biasanya kalau ketika orang itu mau menambah graphic card eksternal itu biasanya untuk menambah performa gitu ya, misalnya mau digunakan untuk gaming kayak gitu ya, untuk PC-nya. Oke, mau digunakan untuk gaming misalnya GeForce, misalnya mau upgrade ke Nvidia GeForce versi yang dia itu sudah support game-game yang sekarang kayak gitu ya teman, gitu bro. Nah, terus ada juga yang memang kayak aku kayak gini, jadi fungsinya buat nambah port HDMI ya, untuk komputer-komputer lama semacam ini teman, dan ya kira-kira kayak gini. Ini adalah bentukannya ya teman-teman ya. Di sini sama ya, ini PCB juga, dan kalian bisa lihat itu ada jalur-jalurnya yang ada di situ. Terus di bagian sini heatsinknya, ini yang mode silent, ini nggak ada kipas. Dan di bagian sini tuh ada itu apa ya, R68 sama sama satu R2, aku kurang paham. Ini ada FC12P, seperti itu komponen-komponen yang dia mendukung yang ada di sini teman-teman, seperti itu bro. Oke, kita akan langsung pasang aja di sini dan kita lanjutkan videonya ya. Jadi tadi kita udah ada Hacklek 2, jadi yang buat kalian yang pengen tahu tentang motherboard, kita sudah tunjukkan pada kalian di series ini ya, series kita bongkar-bongkar dan pembersihan komputer ya. Motherboard kita udah jelaskan tadi. Terus untuk tadi ketika kita bongkar PSU ya seperti itu, tidak semua PSU sama ya, mungkin berbeda-beda gitu ya, untuk entah itu komponen-komponen yang menyusun di dalamnya ataupun rangkaian yang ada di sini juga beda-beda, bentuknya juga beda-beda tergantung PSU kalian ya, jadi merek dan lain sebagainya ya. Seperti ini untuk yang PSU Power Logic Pro X275 ini udah lama banget ya, 2013an dulu, dan mode ekonomis teman-teman, seperti itu. Dan kira-kira ya kayak tadi teman-teman, seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi untuk masang-masangnya teman-teman. Alright.